Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Berjumpa kembali dengan saya untuk katekesi dewasa, yaitu dengan judul Karunia Roh Kudus. Untuk mengawali pertemuan ini, mari kita buka dengan lagu pembuka, yaitu dengan judul Terima Kasih Tuhan. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita buka
pertemuan pada hari ini dengan doa pembuka. Marilah kita bersatukan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat yang Kau anugerahkan bagi seluruh kehidupan kami. Terlebih kami mengucap syukur untuk setiap karunia yang boleh Kau anugerahkan kepada setiap kami masing-masing. Ya Bapa, bantulah dan ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur atas karunia-karunia itu. Semoga tidak ada dalam diri kami kebencian dan kedengkian terhadap sesama. Semoga kami senantiasa menjadikan karunia dalam diri kami sebagai berkat bagi sesama. Dan semoga karena karunia itu, kami dapat bekerja sama dengan sesama kami untuk membangun dan meneruskan karya perwartaan kasih-Mu. Doa ini kami aturkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah satu-satunya tumpuan hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada sesi pertama ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang sudah terjadi agar Bapak Ibu dapat bisa melakukan sharing pada kolom komentar nantinya untuk pengalaman yang sudah terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Pengalaman tersebut yaitu tentang, saya ingat betul bagaimana pengalaman saya ketika awal saya memasuki bangku perkuliahan. Saya datang dari luar kota sendirian dan bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang kehidupan yang berbeda dan tentu dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Jujur, pada waktu saat itu saya sempat berpikir merasa minder. Saya merasa kecil di antara teman-teman yang lain. Saya merasa tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan, apalagi melihat mereka yang ketika belajar dalam kelas sangat terlihat antusias dan suka menyampaikan argumennya. Semakin saya merasa minder karena saya tahu saya tidak memiliki kelebihan dalam hal berbicara di depan orang banyak. Semakin hari saya menjalani hidup bersama-sama mereka dan mengenal mereka lebih jauh, ditambah saya pun mulai mengikuti beberapa kegiatan tambahan di kampus, membuat saya semakin menyadari bahwa ternyata Tuhan menitipkan karunia yang berbeda di setiap antara orang lain dan saya. Ada hal yang bisa saya lakukan dan tidak bisa mereka lakukan, begitupun juga sebaliknya. Saya menyadari bahwa ternyata tidak ada yang perlu saya irikan atau kita irikan dari kehidupan orang lain, karena ternyata kita sendiri masing-masing memiliki karunia yang berbeda yang berguna bagi orang lain. Dan sejak mulai saat itu, saya semakin mengasah kemampuan saya dan belajar dari banyak orang supaya apa yang saya miliki sebagai hadiah
dari Tuhan itu sungguh bisa saya gunakan untuk berkarya bagi orang banyak, terlebih berkarya bagi gereja dan umat Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pertanyaan sharing tadi ataupun sharing yang sudah saya buat memiliki beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, setelah mendengarkan beberapa pengalaman dari saudara atau saudari kita yang sudah Bapak Ibu lakukan ataupun sadari. Yang pertama, apakah saat ini Bapak Ibu sudah menyadari karunia apa yang dianugerahkan kepada Bapak Ibu dan apa kegunaan dari karunia itu? Dan yang kedua, bagaimana cara Bapak atau Ibu bersyukur atas karunia yang Tuhan anugerahkan kepada Bapak Ibu? Dan yang ketiga, kira-kira hal apa yang mau Bapak Ibu lakukan sebagai bentuk rasa syukur itu? Dan yang terakhir, pertanyaan keempat, karya apa saja yang sekiranya mau Bapak Ibu wujudkan dalam kehidupan Bapak Ibu yang berguna bagi sesama dan bagi gereja? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, mungkin Bapak Ibu bisa meresapi dari pertanyaan ini dan menyimpan jawaban yang sudah Bapak Ibu ketahui sebagai sebuah acuan untuk digunakan atau dibuat sebagai pedoman untuk hidup Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kesimpulan dari ini semua adalah setiap manusia tidak ada yang terlahir tanpa memiliki kekurangan, tetapi semua manusia pasti terlahir dengan adanya kelebihan. Ketika kita hanya fokus pada kekurangan yang kita miliki, kita tidak akan pernah sadar bahwa ada kelebihan yang menunggu untuk kita asah dan pergunakan sebagai mestinya. Kita diingatkan bahwa masing-masing dari kita memiliki karunia yang datangnya dari Roh Allah sendiri. Dia mengaruniakan pada kita karunia yang kita gunakan bagi kepentingan banyak orang. Maka semestinya kita tidak jatuh terpuruk pada kekurangan kita, melainkan fokus kepada kelebihan yang dianugerahkan kepada kita. Ketika kita telah menyadari dan mampu bersyukur atas karunia itu, maka Roh Allah itu sendiri juga telah menggerakkan hati kita untuk menciptakan karya-karya baru yang berguna bagi hidup banyak orang dan bagi pertumbuhan gereja dan umat Allah. Sehingga itu tadi adalah kesimpulan dari sesi pertama tentang sharing pengalaman hidup Bapak Ibu yang sudah terjadi tentang karunia Roh Kudus. Selanjutnya kita akan belajar dari sabda Allah tentang karunia Roh Kudus ini, yaitu bacaan diambil dari 1 Korintus bab 12 ayat 1 sampai 11, yang isinya, sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah,
kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-hala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmah, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk menggandakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia berikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Baiklah Bapak Ibu, dari Injil barusan yang diambil dari atau bacaan Injil, bacaan Sabda Allah, yang diambil dari 1 Korintus bab 12 ayat 1 sampai 11. Saya memiliki beberapa pertanyaan pendalaman dalam bacaan Injil tadi, yaitu tentang pertama, ada beberapa karunia yang Bapak Ibu temukan dalam perikop tersebut, dan juga sebutkan berapa karunia yang ada dalam perikop tersebut. Kedua, dari beragam karunia itu dikatakan bahwa hanya ada satu roh yang mengerjakannya. Roh apakah yang bekerja atas segala karunia dan keajaiban itu? Ketiga, dari begitu banyak karunia yang dianugerahkan oleh Roh Kudus, apa yang Allah kehendaki untuk manusia lakukan terhadap karunia itu? Dan yang keempat, bagaimana Bapak Ibu menyikapi karunia yang begitu beragam yang dianugerahkan kepada setiap manusia? Yang kelima, apakah Bapak Ibu telah bersyukur untuk setiap karunia yang dianugerahkan kepada Bapak Ibu sekalian? Dan yang terakhir, apakah Bapak Ibu telah melakukan pesan Yesus untuk menggunakan karunia itu bagi kepentingan bersama? Dan beberapa pertanyaan pendalaman ini silahkan Bapak Ibu resapi dalam diri Bapak Ibu sendiri. Dan selanjutnya yaitu
penegasan dan kesimpulan dari perikop atau bacaan dari 1 Korintus bab 12 ayat 1 sampai 11 ini, yaitu dalam perikop ini kita diterangkan oleh beragam karunia yang dianugerahkan oleh Allah sendiri. Ada beberapa banyak karunia yang dikerjakan oleh satu roh, yakni roh Allah sendiri. Maka ketika kita menyadari bahwa Allah sendirilah yang mengaruniakan karunia itu, maka sepatutnya kita harus bersyukur bahwa kita menjadi bagian dari Dia yang mengaruniakan rohnya kepada kita. Allah telah mengaruniakan karunia itu kepada kita, maka hendaklah kita yang menerima dengan cuma-cuma memberikan kembali karunia itu kepada sesama lewat karya dan kebaikan yang kita lakukan oleh karena digerakkan roh Allah itu sendiri. Hendaknya tiap-tiap karunia yang kita miliki dapat menjadi berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi banyak orang yang berada di samping kita, lingkungan kita, ataupun di dalam sebuah organisasi, dan juga bagi gereja, di dalam gereja maupun di luar gereja. Saya memiliki sebuah aksi nyata bagi Bapak Ibu untuk melakukan sebuah perihal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, lebih aktif lagi mengambil bagian dalam pelayanan di gereja sesuai dengan karunia yang dimiliki oleh Bapak Ibu masing-masing. Dan yang kedua, memberikan dukungan dan motivasi bagi anggota lingkungan lain yang belum tergerak hatinya atau masih sungkan mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Dan itu semua adalah sebuah aksi ataupun niat yang saya ingin Bapak Ibu lakukan di dalam kehidupan Bapak Ibu setelah katekese ini berakhir. Dan selanjutnya, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk segala berkat dan penyertaan darimu, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama mengenal Engkau yang telah memberikan setiap kami karunia-karunia untuk kami asah dan kembangkan demi kepentingan banyak orang. Ya Bapa, utuslah kiranya Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu senantiasa menggunakan karunia ini untuk berkarya bagi kepentingan banyak orang. Dan semoga apapun karya yang boleh kami lakukan, Engkau selalu ada untuk menjaga dan membimbing kami, sehingga karya-karya itu dapat menjadi modal bagi perkembangan diri kami dan perkembangan gereja-Mu. Doa ini yang Bapa kami sampaikan kepadamu dengan peran pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih yang telah menyempatkan untuk melihat video katekese kali ini dengan judul Karunia Roh Kudus. Semoga dari katekese ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dapat mengerti dan dapat melaksanakan sebuah aksi yang sudah saya buat untuk Bapak Ibu lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.